Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah lewat jalan salat dan sabar. Jalan ini termasuk jalan yang tidak umum dikenal oleh orang-orang kecuali dia mengaji. Dan tidak bisa diyakini kecuali dijalankan hingga ia menjadi berbuah keyakinan dan pengalaman. Riyadhah 40 hari ini isinya ini. Jangan dulu istilahnya turun ke medan laga sebelum kita siap-siap dulu. Sering saya katakan kepada mereka-mereka yang kepengen punya rumah, punya kendaraan. Janganlah kamu itu main ngutang dulu, main leasing mobil, motor atau KPR rumah. Ntar dulu itu. Oh ya, sholat dulu, doa dulu, sholat dulu, doa dulu. Sing sabar gitu. Ini namanya riyadhah gitu, versi saya. Insya Allah kalau kita tidak terlalu banyak dosanya atau umur kita menurut hitungan Allah masih lebih panjang daripada taksiran kita mungkin barangkali ya. Dan hijab kita tidak terlalu berat ya, terlalu besar yang menjadikan kita terhalang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya 3 hari aja udah ada tanda-tanda, 7 hari udah ada tanda-tanda, 14 hari udah ada tanda-tanda, 21 hari, 40 hari terang. Kalaupun masih kurang, tancap lagi 40 hari yang kedua. Kalau kurang, tancap lagi 40 hari yang ketiga. Anak-anak muda ya, yang pada pengen kemudian melamar pekerjaan, jangan langsung buka koran kemudian melingkerin peluang, opportunity, job, career. Ntar dulu, sholat dulu, doa dulu, sholat dulu, doa dulu. Katakanlah taruhlah 4 hari lah ya, 3 hari lakukan masa riyadhah, baru hari keempat buka koran. Itu better, lebih baik, khairun, lebih baik. Aula laka, fa'aula, lebih utama buat kita. Namanya kita ngedulin Allah dulu. Lebih hebat lagi buat anak muda yang dari sejak masa SMP-nya, masa SMA-nya dia beriadoh untuk masa depan dia. Dari sekarang dia udah beriadoh. Dia rajinin duhanya, rajinin sholat malamnya, rajinin sholat berjamaahnya, terus gitu. Orang mau jual rumah, dia main pasang iklan jadi koran. Aduh, main pasang plang aja di depan pintu rumahnya, dijual 08 sekian. Janganlah, tempuh dulu jalan riyadhah. Kasih tahu dulu Allah, buat apa sih kita jual rumah nih? Kita bilang dong sama Allah, ya Allah saya emang harus jual rumah ini, kalau enggak anak saya ntar nggak bisa kuliah. Yuk ngadu sama Allah. Kita akan jalan juga pasang iklan di koran. When? Mata? Kapan? Nanti setelah kita selesai beriadoh. Jangan langsung main beriadoh saja gitu. Sini celananya, sini mah. Ini lebih utama buat kita semua. Nanti hasil akhirnya tuh akan sama saja dengan mereka-mereka yang main langsung jalan aja gitu. Kadang-kadang malah lebih cepat kita orang yang beriadoh dulu. Rumah disolatin dulu, rumah dibikin terang dulu dengan zikir-zikir kita di tengah malam. Oh, pampersnya dulu ya. Papa salah. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhah yang paling terkecil apa sih? Bismillah kan. Jangan main pasangin pampers dulu, bismillah dulu. Tadi saya lupa bismillah tuh. Akhirnya anak kecil yang ngasih tahu saya, pampers dulu katanya. Subhanallah. Iya deh, ayo. Yang kanan mana yang kanan? Yang kanan mana yang kanan? Nih. Jadi episode rumah mau dijual nih. Sekeluarga sholat dulu. Ajak tuh anaknya mau dibiayain kuliahnya. Sini nak, kamu sholat dulu. Temenin bapakmu, temenin ibumu beriadoh. Setelah 3 hari gitu ya, baru jalan dah. Kemana ya? Jalan ke iklan koran kah, majalah kah, dengan broker-broker properti.
Tapi Allah udah nggak dilengkahin dulu, Allah dituju dulu, itu liado. Saudara yang mau menikah, cari langsung pasangan hidup, bodoh repot. Salat dulu, gimana salatnya? Allahu Akbar, gimana? Nah gitu. Allahnya mana? Allah Akbarnya mana? Allahu Akbar. Allah yang lebih besar daripada segala urusan kita. Kadang-kadang jadi anak muda tuh suka so jago. Mentang-mentang sudah dapat surat panggilan interview, dia main mandi saja, pakai pakaian terbaik, pakai minyak wangi, serat terus jalan. Dia lupa Allah yang memiliki tanggal, Allah yang memiliki hari, Allah yang memiliki waktu, Allah yang mau memiliki yang menginterview, Allah yang memiliki kesempatan, Allah yang memiliki persaingan, Allah yang memiliki kompetisi. Lupa yang begitu-gitu tuh lupa. Akhirnya apa? Akhirnya sampai di tempat kantor tuh yang mau wawancara, nyanggung dulu, nyanun dulu. Selamat pagi, assalamualaikum, salam. Iya pak, ada apa mas? Oh, saya dapat surat ini mau interview nanti kira-kira jam 10. Oh sekarang masih jam 9, silakan tunggu. Nungguin yang mau wawancara redo, nungguin Allah nggak redo. Ya piye toh? Gimana? Dirubah. Nah saya menggagas bersama teman-teman biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala mencoba ada riyadhah 40 hari. Dan ini juga bukan hal yang baru kok di kalangan orang-orang zaman dahulu ya. Ini sesuatu yang biasa gitu loh. Yang coba sholat malam jangan putus 40 malam untuk memperkuat batin kita gitu. Kalau masalah angka mah dari mana ya jangan ditanya lah, samina wa ta'na aja, namanya gua sama guru kan. Ada keraduan guru lebih bagus. Ya. Di bawah sholat dulu, ya Allah mau interview nih. Jam segini. Itu surat taruh di atas sejadah, dang gitu. Dari mulai sejak diterimanya itu surat lamaran, udah kita bawa ke sholat duha, sholat malam. Nanti terjadi keajaiban. Begitu masuk kantor bareng sama orang. Terus gara-gara kita mempersilahkan dia masuk duluan, silakan pak duluan. Oh iya, makasih ya. Kamu karyawan baru? Anu pak, lagi mau interview. Interview? Hari ini? Iya pak, hari ini. Oh, boleh lihat suratnya? Boleh pak? Buka tas, ambil. Ini pak suratnya. Lihat nih, ya. Suharsono. Ini nama siapa tahu nggak? Nggak tahu pak. Suharsono itu saya. Maaf pak. Masuk. Subhanallah. Allah memerintahkan Suharsono menjemput hambanya yang saleh. Kayak gitu loh. Ya. Punya hutang, mau bayar hutang. Punya rumah, mau jual rumah. Punya mobil, mau jual mobil. Punya anak, mau punya anak. Punya jodoh, mau punya jodoh. Punya jodoh, mau nikah. Nikah, mau punya anak. Jawab dengan riyadhah. Exercise, latihan. Jak. Di pesantren Darul Quran lazim. Mau apa ini? Mau bikin taman depan? Siap. Udah ada duitnya? Belum Ustaz. Beres. Karena bangun taman bukan pakai duit, tapi pakai Allah. Terus gimana caranya? Udah tahu tuh teman-teman. Beriado ada tuh di atas tanah yang mau dibangun tuh taman, yang mau dibentuk tuh taman. Sholat duha di situ. Buka puasa Senin Kemis di situ. Bikin santunan-santunan kecil di situ. Terus setelah 3-4 hari baru jalan dah tuh nyari tanaman. Ada aja tuh kejadiannya. Begitu mau jalan keluar, ada orang datang bawa satu truk tanaman. Pak Ustadz maaf, ini ada kiriman dari si Fulan bin Fulan. Oh, buat siapa? Katanya buat pesantren mau bikin taman. Tahu dari mana coba? Nih ya, di malam menjelang besoknya gajian. Siapa yang ingat riyadhah coba? Riyadhah kan gak kudu 40 hari saya bilang. 1 hari aja juga jadi. Perluin itu loh. Perluin sholat malam, ya Allah besok saya mau gajian. Jangan sampai gak jadi, jangan sampai telat, jangan sampai kurang, jangan sampai perusahaan gak bisa bayar. Gitu. Jadi saran saya sih ya, samina wa ta'na lah, ikutin. Gak bisa ngejalanin riyadhah dari mulai A sampai Z, tapi pilihlah
bagian B, C, dan D. Udah jangan dengar omongan orang yang senang membid'ahkan. Dia mah nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih rizki, nggak bisa ngebayarin utang, nggak bisa ngasih jodoh. Allah yang masih segala-galanya. Apaan tuh, Rasulullah nggak wajib tuh sholat 2 tiap hari? Emang juga nggak wajib tiap hari, tapi saya mewajibkan diri saya tiap hari. Gitu jawabannya. Kenapa? Karena saya cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan siapa yang cinta sama Rasulullah, Allah bakal sayang sama dia. Nah, saya pengen banget disayang sama dia. Gitu. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Terima kasih sama Allah. Karena siapa yang berterima kasih kepada Allah, sesungguhnya dia menyayangi dirinya sendiri, berterima kasih dirinya sendiri. Ternyata selama 40 hari pertama atau 40 hari kedua, atau terjadilah keajaiban di 40 hari yang keempat misalkan. Lalu ada keajaiban rezeki sehingga tidak perlu lagi jual rumah. Ingat, Masya Allah, wasilah amal nih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkenan, redho. Mungkin rumah ini demen ya, disolatin malam sama saya dan keluarga. Lalu dia memelihara majikannya. Dia meminta kepada Allah. Ya, kan rumah juga makhluk toh. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, ini rumah diisi sama hamba yang soleh. Jangan sampai kau tukar dengan hambamu yang lain yang gak pernah bangun malam. Dah. Itu namanya bab syukur. Tapi ketika dia tidak lagi sholat malam, namanya bab kufur. Jadi jangan main begini loh. Bilang ada utang aja sholat malam loh. Bilang utang lunas aja. Enggak, lo kasihan dong. Orang yang punya utang kemana lagi dia nyari pertolongan? Emang ke ente? Bukan, kan ke Allah. Harusnya kita dorong dia dong. Bener nih, cakep. Memang juga kalau punya utang sholat malam yang mesti jagoan ya. Biar kebayar tuh utang. Tapi nanti kalau utang udah lunas, kok dijaga sholat malamnya. Gitu bos. Saya prihatin dia dengan orang-orang yang ngomongnya, alah giliran ada maunya aja sodako. Nanti giliran sudah tidak ada maunya tidak sodako. Nggak gitu mas. Ada maunya sodako itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Mau ketemu sama aku kata Allah, lakukan amal soleh dong. Loh, kita pengen dijabah nih keinginan sama Allah, ya sodako. Jadi kalau ada orang bilang kalau pengen apa-apa sodako, itu benar. Bahwa setelah apa-apa itu dapat sodako lagi bos. Jadi riyadhah itu seperti itu. Ya. Kita tetepin hari kita. Ya. Angka-angkanya kayak gitu, 3, 7, 14, 21, 40. Masih belum tercapai, tembusin lagi 40 yang kedua. Belum tercapai, tembusin lagi 40 yang ketiga. Nanti Allah berikan pemahaman. Allah berikan hikmah, Allah berikan pertolongan yang lain yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan asik lah. Asik. Dan saya mengangkat tangan buat Anda semua yang menempuh jalan 40 hari. Kenapa? Karena riyadhahnya sendiri sudah membuat Anda menjadi pemenang. Kan kemarin gak punya tahajud kan? Sekarang malah punya. Alhamdulillah. Kemarin tidak duha, sekarang duha. Ya apalagi itu. Makanya sambil ngencengin riyadhahnya, tambahin ilmunya. Buka ada tuh website. Ya, wisatahati.com. Ikut tuh kuliah online-nya, ikut kuliah duhanya. Buka-buka lagi Quran supaya Allah berikan pemahaman, ngaji lagi sama orang lain, sama ustadz yang lain. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ya, dari sebagian malam sujudlah kamu bertasbihlah kepada Allah dan sholatlah di malam yang panjang. Sebab orang yang tidak ada sholat malam hidupnya berat. Punya gaji nggak ada cukupnya, punya usaha utang banyak, punya proyek malah ngegadai rumah, hidup sendiri berat, berdua jadi tambah berat lah, kan aneh. Hidup sendiri harusnya kan ringan, namanya juga sendiri. Hidup berdua tambah ringan, tapi kenapa? Orang-orang belum dapat jodoh pusing, udah dapat jodoh pusing, belum nikah pusing, udah nikah tambah pusing. Bingung saya. Kuncinya ternyata ada di sholat malamnya dia enggak. Jadi berat sekali.
Ketika sendiri sholat malam. Ketika berdua sama istri, tambah lagi sholat malamnya berdua. Lah tambah enteng bos. Allah mengatakan dalam hadis kutsinya kan, situ lari, aku lompat. Kalau situ jalan, aku lari. Kita terbang aja supaya Allah selesai. Tapi gitu sih. Udah tahu ada masalah, tidur terus. Udah tahu ada masalah, nongkrong terus. Yang dicari orang terus. Allah dong cari. Ya gitu deh ya. Mulai aja dulu riadohnya. Jangan banyak nanya. Kalau kebanyakan nanya itu jadi susah. Ini hadisnya mana nih? Ini dalilnya mana nih? Ayatnya mana nih? Ayo ini. Ya elah. Buat orang yang tidak punya pengetahuan ya enggak? Taklid itu lebih utama. Masa iya sih kita ngejerumusin orang? Sesuatu yang tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya, tidak ada judul juntrungan gurunya. Makan kucing tuh. Baru kita mikir. Ini kan suruh sholat duha. Itu ambil tuh, ambil. Maksudnya gimana? Ambil. Lalu kita ngambil kucing. Kambing itu yang bulat-bulat begini kayak sate gitu. Terus kita bilang sama orang, makan. Kamu pengen sembuh nggak? Makan. Yang gitu baru kita nanya, mana judulnya Ustaz? Kambing tuh. Lah ini disuruh ke masjid, ya Allah ya salam. Terus kita bilang 7 hari lo ke masjid. Ya kan harusnya emang begitu, kita ke masjid terus, berjamaah terus. Iya saya mau cukup kesel gitu ya. Ya orang kagak ada sami'na wa ta'nanya ya. Sama guru hilang barokah. Banyak nanya. Udah aja bilang sama guru, bismillah nih ya guru ya. Ya Ustadz ya, minta redonya nih saya mau mulai ini riado 40 hari nih ya. Biar kuat, biar istiqomah. So, sambil minta sama Allah, ya Allah sebenarnya diam-diam saya banyak tanda tanya nih ya Allah. Kenapa kudu 40 hari ya? Kenapa sih kudu tiap hari sholat malam? Kenapa sih kudu begini? Ntar Allah kasih deh tuh pemahaman dikit. Lihat ya ketika orang mau tanding tinju toh, sekian hari sebelum tinjunya itu dimulai, dia jaga berat badannya, ya toh, dia jaga keseimbangan tubuhnya, dia jaga jangan sampai sakit, dia latihan terus, itulah riadah. Mudah-mudahan dengan cara kita mengikat diri dengan riadah, mata kita terjaga, telinga kita terjaga, perut kita terjaga. Jangan ngomong macam-macam lagi beriadah nih gitu. Alumni riadah banyak banget, makanya saya mengundang teman-teman yang sudah pada lulus alumni itu riadah tuh ya, baiknya 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, atau yang sudah berkali-kali tuh ceritain dong sama teman-teman. Sini. Abang dulu nggak kerja loh, alhamdulillah sekarang kerja. Sebabiannya apa? Ya semua tentu likuli asbabin ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah abang rasain sejak abang duha, alhamdulillah itu ternyata mengundang pertolongan Allah. Tidak ada satupun memang amal ya yang membuat kita begini dan begitu, semua tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan kalau kita nggak beramal soleh mana Allah lihat, kira-kira begitu. Kasih tahu. Selamat mengikuti riadah 40 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita semua. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika ya barikas shalihin. Buat saudara yang perempuan nggak usah khawatir. Kalau saudara masuk nih riadah hari pertama, hari kedua head beres tuh. Selesaikan aja headnya dulu, misalkan berapa? 7 hari. Maka insya Allah itu udah dihitung Anda beriadah 8 hari. Ya. Kalau lagi safar gimana Ustaz? Namanya gue lagi safar, kagak usah qobliyah ba'diyah, kosor aja udah, itu kan hak Anda. Tapi nanti mana kalau sudah tidak safar, sholat lagi di masjid, sholat lagi tidak usah jamak kosor, ya tidak boleh malah. Mau dilengkapi dengan qobliyah ba'diyahnya, dengan sholat sunnah lain-lainnya gitu ya. Terus kalau misalkan sakit gimana? Namanya juga sakit. Ya udah kagak usah. Terus Ustaz itu puasanya Senin Kamis apa Daud? Kalau mau lebih enteng Daud. Senin Kamis itu sebenarnya lebih berat karena ada intervalnya lebih panjang. Daud lebih enteng. Tapi kalau saya memilih puasa tiap hari. Emang boleh tuh Ustaz puasa tiap hari? Yang nggak boleh itu hanya puasa Jumat saja, Sabtu saja, Minggu saja, itu nggak boleh. Ya, kalau tiap hari insya Allah malah boleh. Puasa hajat namanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa nama niatnya? Ya niat puasa aja gitu. Doanya baru supaya begini supaya begitu. Ya. Kalau misalkan ragu pilih Daud lah yang sudah soheh ya kan.
Udah sih, jangan nyari yang beda, nyari yang samanya aja ya. Mohon maaf kalau saya Yusuf Mansur tidak memuaskan dalam menjawab tentang Riyadhah 40 hari. Selebihnya saya mengundang saudara-saudara semua yang sudah masuk ke Riyadhah 40 hari atau yang sudah pernah melaksanakan manisnya Riyadhah 40 hari, masuk ke website wisatadi.com dan berikan testimoninya di sana. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.